ajaib dan heran, kuasa-Mu ajaib dan heran. Shalom. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman PDKK Immanuel yang dikasihi Tuhan. Luar biasa, kita punya Tuhan yang setia. Tuhan yang setiap hari Kamis selalu mengingatkan kita, bahkan selalu gak pernah lupa untuk memanggil setiap kita di tempat ini. Dan saya percaya Bapak Ibu yang ada di tempat ini, Bapak Ibu hadir karena menjawab panggilan Tuhan. Amin. 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 Oke. Sekarang saya ingin bertanya, berapa banyak di tempat ini yang sebenarnya banyak tugas, banyak pekerjaan, tetapi tetap mau menjawab panggilan Tuhan? Boleh lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan. Mari kita berikan sorak-sorai bagi umat Allah yang luar biasa. Dan kita juga berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Yesus yang sudah memanggil setiap kita malam hari ini. Amin. Amin. Mari saya undang Bapak Ibu untuk boleh bangkit berdiri, karena sama-sama kita akan menjawab panggilan Tuhan, menyambut panggilan Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur, karena kita percaya Tuhan yang memanggil kita adalah Tuhan yang setia. Amin. Sekali lagi kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan.
Tuhan? Ku jawab ya, ya, ya. Amin. Ku jawab ya, ya, ya. Haleluya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Katakan oh girang. Oh giranglah, oh giranglah. Katakan. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Mari saat ini kita mau menghampiri hadirat Tuhan. Kita mau menikmati kasih-Nya. Kita mau menikmati hadirat-Nya. Mari kita tundukkan kepala, kita tundukkan hati kita. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk malam hari ini. Karena Kau berikan kesehatan. Karena Kau berikan kekuatan. Dan kami tahu Tuhan, semua adalah kemurahan dan anugerah-Mu. Bahkan malam hari ini Tuhan Yesus, Engkau sendiri memanggil setiap kami di tempat ini dengan nama kami masing-masing Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, jika Engkau memanggil kami, karena Engkau mengasihi kami, dan karena Engkau punya Tuhan satu rencana yang begitu baik dan indah bagi setiap umat-Mu di tempat ini. Tuhan, mari malam hari ini Allah Roh Kudus memenuhi tempat ini. Bahkan Allah Roh Kudus menjamah setiap kami satu persatu, memulihkan setiap kami satu persatu. Bahkan Roh Kudus sungguh-sungguh menyatakan kuasa-Nya di tempat ini, dari awal, pertengahan hingga akhir. Sungguh-sungguh kemuliaan-Nya boleh dinyatakan. Sungguh-sungguh kemuliaan-Nya boleh ditinggikan di tempat ini. Sehingga kami percaya saat kami boleh memuliakan nama Tuhan, umat-Mu boleh memuliakan nama Tuhan melalui pujian dan penyembahan mereka. Kemuliaan-Mu Tuhan boleh mengalir di tempat ini, tercurah memenuhi setiap umat-Mu, memenuhi setiap tempat ini, memenuhi setiap hati dan hidup daripada kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau sungguh baik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau baik Tuhan. Kami tahu Engkau setia Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini Yesus, semua karena kuat setiamu memelihara kami. Oh terima kasih, terima kasih. Engkau baik Tuhan. Hidup kami ada karena kebaikan-Mu Yesus. Terima kasih, terima kasih. Kami mau rasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami mau rasakan kasih-Mu Tuhan, yang membuat kami ada sampai hari ini. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra
saat kami tidur, kasih Yesus yang menjaga setiap kami, sehingga kami boleh tetap ada dalam keadaan baik sampai hari ini. Bahkan di dalam segala kesesakan kami, kasih Tuhan yang menopang kami, menuntun kami, memberikan kami kekuatan. Oh, terima kasih Tuhan. Terus katakan terima kasih. Setiap Bapak Ibu ingat kebaikan Tuhan, katakan terima kasih. Sebab Dia murah hati Bapak Ibu. Dia sungguh-sungguh amat baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Your goodness is running after me. Sama-sama kita mau katakan, Your goodness is running after me. Kebaikan Tuhan mengejar. Ada
dalam kemuliaan Tuhan. Amin. 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 Semua siap? Semua siap? Dari Kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin, katakan, semakin bersinar. amin. Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi, nyatakan Tuhan bagi hidup ini, sinar kemuliaan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin, semakin bersinar. Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi, nyatakan Tuhan bagi hidup, Sinar kemuliaan-Mu Tuhan. kemuliaan. Boleh sama-sama kita nyatakan bagi Tuhan. Tiada satupun dapat menghalangi Engkau. Tiada satupun dapat menghalangi Tiada satupun. Tiada satupun dapat Sekali lagi. Tiada satupun. Tiada satupun dapat menghalangi Engkau. Ini yang terbaik yang menjadi bagian hidupku. Tuhan dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin, semakin bersinar. Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi, nyatakan Tuhan bagi hidup ini, sinar kemuliaan. Nyatakan Tuhan bagi hidup, sinar kemuliaan-Mu bagi hidup. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini, sinar kemuliaan-Mu. Kita berikan sorak-sorai terbaik bagi Yesus. Haleluya. Bapak Ibu siap untuk masuk dalam kemuliaan Tuhan? Amin. Kok ragu-ragu? Bapak Ibu siap untuk masuk dalam kemuliaan Tuhan? Puji nama Tuhan. Sekali lagi kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Silakan Bapak Ibu untuk boleh kembali duduk. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu tadi ada pujian yang all my days gitu ya. Dari kita bangun sampai kita tidur lagi. Itu semua karena kebaikan Tuhan Bapak Ibu. Kita boleh bangun dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Bukan karena kita sering fitness, bukan karena kita menjaga kesehatan. Itu juga penting, tetapi sungguh karena kebaikan Tuhan. Kalau kita boleh menjalani satu hari ini juga karena kebaikan Tuhan. Kalau nanti malam kita boleh tidur, bahkan saat kita tidur, itu kebaikan Tuhan yang terus melingkupi kita. Sehingga kita boleh ada sampai malam hari ini. Amin. Amin. Boleh berikan kemuliaan bagi kebaikan Tuhan di tempat ini. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya kebaikan Tuhan setiap detik, setiap menit, setiap jam terus kita alami. Yang paling gampang kita boleh bernafas, itu kebaikan Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu, saat ini Tuhan sudah sediakan waktu yang terbaik untuk kita boleh menceritakan kebaikan Tuhan. Dan saya percaya, kita boleh percaya saat kita boleh menceritakan kebaikan Tuhan, kebaikan yang dialami Bapak Ibu menjadi sarana kasih Tuhan untuk teman-teman kita yang lain juga mengalami kebaikan Tuhan. Boleh? Mari kita berlomba-lomba. Yo. Ada? Silakan Pak. Oh, puji nama Tuhan. Namanya ya Pak. Silakan. Ya, salam. Ini saya Robert. Hai Robert. Ini pertama kali kesaksian seumur hidup. Waktu corona 3 tahun
itu benar-benar jatuh, proyek-proyek banyak yang turun. Semua saya jual kecuali rumah, mesin, mobil 3 tahun. Tapi ternyata dalam doa saya ikut camp Pria Sejati, menghormati istri. Saya benar-benar bertekuk lutut sama Tuhan. Jam 5 pagi sudah bangun, pujian penyembahan. Hubungan suami istri yang sangat menghormati istri, menghargai istri. Pelan-pelan sampai hari ini, waktu itu utang hampir 1 M. Saya 1 M. Bunga pinjem ke orang 36% per tahun. Ya diambil. Hari ini berangsur-angsur dalam 9 bulan bekerja, utang tersebut bisa lunas. Ini kesaksian sebenarnya, tapi ya kita menghormati Tuhan, benar-benar taat, bersekutu sungguh-sungguhan, bukan mencari berkat. Banyak hal yang tidak terduga di dalam hal-hal pekerjaan baru, bertemu dengan orang-orang yang seolah-olah aneh. Kenal ini, tertutup semuanya. Bahkan waktu itu anak beli susu enggak bisa, masih umur setahun. Saya melahirkan itu, bukan istri saya melahirkan, Caesar itu juga mencicil. Cicilan 12 bulan pakai kartu kredit, dilontar itu. Tapi semua bisa berjalan semua. Tapi kita harus tetap terus ya, jam 5 pagi ya pujian penyembahannya terus, nggak boleh berhenti. Itu, terima kasih. Puji nama Tuhan Pak Robert. Ya tadi teman-teman harap dimaklumi ya kalau Pak Robert yang melahirkan ya. Karena Pak Robert baru the first time kesaksian. Tapi luar biasa kesaksian dari Pak Robert. Sungguh-sungguh boleh menguatkan kita bahwa kelihatannya kadang Tuhan itu tidak bekerja. Tetapi kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan itu ada Bapak Ibu. Kelihatannya enggak kelihatan, tetapi saat kita terus mencari Tuhan, saat kita terus mencari Tuhan, tepat pada waktunya Tuhan nyatakan kebaikan itu. Bukan berarti Tuhan enggak bekerja, tetapi Tuhan bekerja walaupun kita enggak terlihat. Luar biasa Tuhan kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Satu kali lagi, ada Cindy. Oh betulkan baju. Ada lagi Bapak Ibu, yuk kita berlomba-lomba menceritakan kebaikan Tuhan. Karena memang hidup kita ini adalah hidup yang dari kebaikan Tuhan. Gak mungkin kita lepas dari kebaikan Tuhan. Boleh? Kalau tadi bapak-bapak, sekarang ibu-ibu. Brinda. Ada Bapak Ibu? Oke. Kalau nggak ada, kita mau respon kesaksian daripada Pak Robert. Ya, kadang-kadang kita, tadi Pak Robert saya setuju dengan Pak Robert. Kita kalau bersekutu jangan mencari berkat. Ya Bapak Ibu. Tetapi kalau kita bersekutu, carilah yang empunya berkat. Amin. Karena empunya berkat itu dapat memberikan berkat-berkatnya yang lain yang sungguh-sungguh diperlukan oleh setiap kita. Mari saat ini kita mau respon. Kita mau angkat satu pujian. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Yes, Lord. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God.
the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Benar Tuhan, hidup kami adalah hidup dari kebaikan-Mu, dari kasih-Mu Tuhan. Kalau mungkin malam hari ini kami merasakan hidup kami begitu berat, kami tidak melihat kebaikan Tuhan. Tetapi malam hari ini, biarlah kami boleh diingatkan bahwa Yesus selalu baik bagi setiap kita. Bahkan sekali-kali Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita adalah bagian yang terpenting dari Tuhan Yesus. Bahkan Dia jadikan kita biji matanya. Mari malam hari ini Bapak Ibu, kita mau sepakat katakan, biarlah hidup kita hidup yang terus menyembah Tuhan. Biarlah hidup kita terus hidup yang memuliakan Tuhan. Karena Dialah satu-satunya penyelamat dan juru selamat dalam hidup kita. Dia adalah gunung batu kita, perisai dan kekuatan hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan hati kami. Kami mau masuk dalam hadirat Yesus. Padaku di surga, selain Kau tiada yang lain yang ku miliki di bumi, yang ku miliki di bumi. Sekalipun dagiku dan hatiku
selamat dan juru selamatku. Oh, tiada yang lain, tiada yang lain, tiada yang lain, sungguh tiada yang lain. Shikiara la 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 la. Shikiara la 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 la. Shikiara la 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 la. Mari sembah Yesus. Bapak Ibu boleh angkat tangan tinggi-tinggi bagi Tuhan. Sembah Tuhanmu secara pribadi. Shikiara la 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 la. Shikiara la 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 la. Shikiara la 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 la. Kami mengangkat tangan tinggi Tuhan di hadapan Yesus. Sekalipun dagingku dan hatiku habis gunung batu dan bayanganku, tetaplah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap gunung batu dan tetaplah selama-lamanya. Tetaplah selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan kami Tuhan dari Engkau. Kesesakan kami, permasalahan kami, keterpurukan kami, kekecewaan kami, bahkan penyakit kami Tuhan. Tidak ada satupun Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari Engkau Tuhan. Dan Engkau begitu mengasihi setiap kami. Dengan kasih-Mu yang begitu lebar, begitu luas, begitu tinggi dan begitu dalam. Terima kasih Tuhan. Bahkan malam hari ini Engkau sekali lagi mau nyatakan kasih-Mu bagi setiap umat. Engkau akan berbicara bagi setiap kami lewat Romo kami, Romo Paulus. Kami mau membuka hati kami Tuhan. Kami mau membuka telinga kami. Kami mau Tuhan Kau berbicara
Terima kasih Tuhan Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari. Salam kenal, saya Romo Paulus Febrianto ya. Halo. Baik, temanya hari ini tuh rupanya seperti, nggak tahu yang panitia pilih itu apa, karena saya ini Romo Paulus kemudian dipilihkan tema ini. Kalau nggak salah, minggu depan itu Romo Gunawan ya, tentang Maria dan Marta. Tapi namanya Romo Gunawan tidak ada Maria dan Martanya kok. Baik, kita sekarang ini mau mengenal tentang siapa itu Paulus. Jadi kita kenalan ya pada sesi firman ini. Dan memang yang saya sampaikan minta maaf mungkin terlalu panjang lebar. Tapi maksud saya nanti kalau Bapak Ibu saudariku dapat file, itu Anda bisa cek perikopnya. Karena rupanya yang saya sajikan ini paling tidak bisa runtut dari awal sampai akhir hidup Paulus. Ini saya klik ke sini ya. Oke. Ya. Pertama kita perlu tahu bahwa Paulus sendiri memberi kesaksian dalam Kisah Para Rasul bahwa Tuhan sendiri yang memilih dia untuk menjadi alat pilihan dari Allah. Secara khusus, Rasul Paulus ini ditunjukkan jalannya untuk melayani bangsa-bangsa bukan Yahudi. Ini mungkin banyak yang sudah kenal. Bagaimana nanti kita tahu bahwa Paulus itu tidak tinggal di Yerusalem tapi dia berkeliling. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku, langsung saja. Ini materinya banyak tapi waktunya pendek, jadi saya agak ngebut. Kita tahu Paulus lahir di Tarsus. Ini Anda bisa cek di perikopnya. Kabarnya sekitar tahun 10 Masehi. Jadi paling tidak Paulus itu mungkin pernah ketemu dengan Yesus atau jelas mungkin pernah dengar tentang Yesus. Usianya barangkali tidak beda jauh. Kemudian dia belajar di Yerusalem. Kemudian saudara-saudariku, dia mengalami pertobatan dalam perjalanan ke Damsik sekitar tahun 34. Kemudian di suratnya kepada jemaat di Galatia, Paulus sendiri bilang dia retret ke Arab. Anda bisa cek ya, bahwa dia itu menjalani retret pribadi, menyepi di daerah Arab. Jangan alergi dengan Arab loh ya, karena jelas waktu itu Yahudi ada di sana, dan nanti gereja juga berkembang di daerah Arab. Tapi kita tahu bahwa yang dimaksud Arabia itu adalah padang, di mana dia bisa benar-benar menyepi, tenang, dan berpikir apa yang sudah terjadi dan apa yang akan terjadi dalam hidupnya. Paulus kemudian melakukan kunjungan pertama ke Yerusalem, dia menemui para rasul, yang ketemu adalah Petrus, dan kemudian setelah itu dia mulai perjalanan misinya. Pertama dengan Barnabas, kemudian setelah itu dia menghadiri konsili Yerusalem soal sunat. Kemudian dia mengadakan perjalanan misi kedua dan kemudian misi yang ketiga. Ini review cepat. Kemudian kita tahu dari Kisah Para Rasul bahwa dia datang ke Yerusalem, kemudian dia ditangkap. Kemudian sebenarnya di Kisah Para Rasul itu kita tidak tahu perjalanan berikutnya. Jadi setelah selesai ditangkap, kabarnya dia akan dibawa ke Roma, kemudian setelah itu kita tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi. Maka saudara-saudariku yang terkasih, saya masuk sekarang lebih dalam ke riwayatnya Rasul Paulus. Kita kenalan dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus namanya siapa? Saulus. Saulus itu kira-kira siapa? Bapak Ibu saudara-saudariku. Namanya itu adalah dari Raja Saul. Karena bahasa Latin biasanya dipakai
us untuk menandai bahwa orang itu laki-laki. Paulus, Kristoforus, Markus. Maka nanti ada Marius, Maria, Robertus, Roberta, itu menandai. Bagian belakang itu biasanya berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Dan kita tahu bahwa dia seperti Raja Saul, itu sukunya Benyamin. Jadi kita sudah mulai kenalan dengan Paulus. Dia namanya Saul atau Saulus, dia dari suku Benyamin, sama seperti raja pertama itu. Anda tahu Raja Daud dari suku apa? Yehuda. Jadi ini beda suku ya. Baik. Nah, yang menarik, kita tahu bahwa Rasul Paulus ini, dia punya kewarganegaraan ganda. Dia orang Yahudi, tapi dia juga orang Romawi. Nah, kita sebenarnya tidak tahu ayahnya itu mendapatkan kewarganegaraan Romawi dari mana. Itu kita tidak tahu. Tapi kita tahu bahwa namanya adalah Saulus, itu nama Yahudi, dan nama Romawinya Paulus. Nah, Santo Agustinus itu berpendapat bahwa Paulus itu kemungkinan arti namanya adalah dia itu memandang dirinya orang kecil. Kalau ada yang pernah baca bahasa Latin atau tahu sedikit bahasa Latin, Paulus, Pauli itu artinya kecil. Jadi kita sudah bisa tahu, ini orang dari suku Benyamin namanya Saulus, nama Romawinya Paulus. Yang katanya, konon kabarnya artinya adalah saya ini orang kecil. Entah orang sederhana atau orang yang mau dianggap rendah hati dan sebagainya, tidak tahu. Tapi Kisah Para Rasul atau di 1 Korintus dikatakan dia menganggap dirinya yang paling hina di antara para rasul. Baik, selanjutnya, next, ini tombolnya. Oke, nah Bapak Ibu Saudara-saudariku, ini salah satu hal menarik tentang Paulus, bahwa badannya, potret dirinya itu sempat ditulis dalam suatu tulisan kuno abad kedua yang berjudul Kisah Paulus. Ini tulisan kuno, barangkali bisa menjadi gambaran. Paulus itu tumbuhnya pendek, maka kita sering lihat di gambar-gambar, Paulus itu mesti rambutnya agak botak karena apa? Rambutnya mulai menipis, kakinya agak bengkok, perawakannya kekar, alisnya itu katanya lebat sampai nyambung. Kemudian yang menarik tindak tanduknya itu anggun. Kadang-kadang kelihatan bahkan sebagai malaikat. Ini gambaran. Saya kutip bahasa Inggrisnya, saya dapat dari internet tentang bagaimana tulisan kuno ini menggambarkan Paulus. Jadi kita bisa membayangkan orang ini bukan orang yang tinggi, gagah, tapi malah pendek, kecil, mungkin agak kakinya bengkok dan sebagainya. Bukan orang yang sempurna. Nah, Paulus memang punya kewarganegaraan ganda, Romawi. Nanti kita tahu kewarganegaraannya ini dipakai untuk dia, untuk menyelamatkan dirinya. Di Kisah Para Rasul Anda bisa lihat bahwa dia nanti sering, saya warga negara Roma, jangan ganggu saya. Nah, itu penting. Nah, yang menarik bahwa Paulus ini, dia itu dididik secara Yahudi, karena itu dia menguasai bahasa Ibrani dan Aram, tetapi juga dia dikirim ke Yerusalem untuk belajar hukum dari Gamaliel. Itu dalam Kisah Para Rasul Anda bisa lihat. Sejak usia remaja Paulus sudah dikirim ke Yerusalem. Dari Damaskus, kota kelahirannya di daerah Tarsus dekat Damaskus, dia dikirim ke Yerusalem untuk belajar agama. Rabi Gamaliel ini sangat terkenal.
Karena itu kita tahu bahwa Paulus atau Saulus ini pasti orang yang cerdas. Karena kalau dikirim belajar ke Yerusalem, dikirim ke misalnya guru yang pintar atau hebat, muridnya itu pasti harus memenuhi kriteria tertentu. Nah, kita tahu kemungkinan, saudara-saudariku, Paulus ini kalau dia belajar dengan Gamaliel, kemungkinan dia ikut aliran, ada dua dugaan. Ikut aliran yaitu Hillel atau Syamael. Ini mungkin agak ini ya, ini pengetahuan aja. Mungkin kalau Bapak Ibu saudara-saudariku mungkin di agama Katolik atau di teologi itu ada yang sukanya liturgi, ada yang sukanya spiritualitas, ada yang sukanya kitab suci. Nah, itu maksudnya aliran-aliran itu. Tapi kalau melihat bagaimana Paulus itu awalnya bersikap berpendirian, kayaknya dia ini alirannya sangat keras. Bahkan kita tahu kenapa dia fanatik Yahudi, dia orang Farisi, dan kenapa dia begitu keras. Farisi itu tidak akan pernah menganiaya atau membunuh, dia berani untuk minta surat kuasa, menganiaya jemaat, menangkap dan membawa mereka kembali ke Yerusalem. Jadi ini dugaannya. Orang ini kalau sampai di sini kita tahu Rasul Paulus itu sudah cerdas. Dia itu kolot dan keras. Dia itu berpengetahuan luas. Kita bisa membayangkan sampai di sini. Rasul yang kita mungkin Anda baca di kitab suci, kenapa dia tulis surat seperti itu? Dia pandai berbahasa Romawi, Yunani, Latin, Ibrani, Aram, Syria, dan sebagainya. Bahkan mungkin Arab, karena dia menyepi ke padang gurun Arabia. Kemudian dia orang beraliran keras dan fanatik, orang Farisi, bahkan Farisinya sampai ke hal yang paling kaku dan keras. Nah, kita sekarang melihat Rasul Paulus ini, dia berasal dari Tarsus. Tarsus ini kota internasional. Bahkan kalau Surabaya saya bilang bukan kota internasional loh. Tarsus ini kota internasional mungkin seperti Singapura. Penduduknya itu sudah biasa bahasa Inggris, bahasa Tamil, bahasa Melayu, bahasa Mandarin dan sebagainya. Kita tidak sehebat itu kan. Bahasa Inggris kadang masih gagap. Tapi Rasul Paulus ini adalah orang yang sudah terbiasa dalam hidupnya. Kotanya itu jelas kota metropolitan, letaknya di pelabuhan. Di situ saya menulis bahwa kota ini terletak di area yang subur, kota pelabuhan. Jadi makanan melimpah, air tidak pernah kurang, pasokan barang dari manapun datang ke kotanya, dan hal-hal baru selalu cepat update. Jadi kita bisa memahami Rasul Paulus ini bukan orang yang sempit pikirannya, bukan orang yang pergaulannya tidak luas, dia benar-benar sangat pandai, sangat luas, segala hal yang update dia dapat langsung. Ini dibuktikan dengan salah satu mata uang dari kota Tarsus. Di situ ada tulisan AMK, artinya ini kota yang benar-benar pertama, terbesar dan indah. Bahkan Paulus sendiri pernah bilang dalam Kisah Para Rasul, aku adalah orang Yahudi dari Tarsus, warga dari kota yang terkenal di Kilikia. Mungkin kalau ada yang di sini rumahnya dari pelosok, dari mana asalnya? Dari Surabaya, Buangga gitu. Ibu asalnya dari mana? Mungkin ya kalau ada yang jawab dari Simokerto gitu. Atau mungkin dari daerah misalnya apa ya? Daerah pelosok Jember itu mungkin, saya enggak tahu Jember itu pelosok. Saya bukan untuk mendiskriminasi, tapi untuk mengajak Anda membayangkan bahwa kadangkala orang kalau Surabaya, dari mana? Surabaya. Dari mana?
cepu. Cepu aja cepu coret kadang itu. Desa mana begitu. Paulus bangga sekali, saya orang Tarsus, kotanya Kilikia. Dia bangga dengan kotanya itu. Nah, karena itu saudara-saudariku, kalau Anda baca Kisah Para Rasul, saya kutipkan, Rasul Paulus itu bahkan mengutip kata-kata beberapa pujangga kuno. Bukan kitab suci. Di situ saya sebutkan, misalnya dari suratnya kepada Titus, dia itu menyampaikan ucapannya Epimenides. Di Kisah Para Rasul, dia menyebut ucapan dari filsuf namanya Aratus dari Kilikia. Anda bisa cek juga. Dan Menander dalam 1 Korintus 15. Jadi suratnya Rasul Paulus isinya bukan hanya hal-hal dari kitab suci, tapi dia juga kutip dari beberapa pujangga kafir, bukan Kristen. Ya. Karena itu kita bisa membayangkan Rasul Paulus ini sudah biasa ketemu orang, bahasanya itu macam-macam, dia akan mudah menyesuaikan diri dengan siapapun. Sampai di sini ada bisa membayangkan enggak betapa Tuhan kita itu luar biasa. Dia pilih orang bukan hanya tutup mata dipilih, tetapi dia memang sudah tahu siapa dia. Ini orang sudah bisa beberapa bahasa, ketemu dengan beberapa orang dia sudah luwes dan cair, supel. Dia juga belajar agama dengan sangat baik. Makanya dia dipilih menjadi rasul bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Itu akan berbeda kalau Tuhan pilih Petrus. Petrus itu siapa? Nelayan. Seorang nelayan, bukannya Tuhan meremehkan. Tuhan itu memang maha kuasa, tapi dia pakai kemampuan manusiawi kita masing-masing. Dia tidak akan sembrono. Dia akan pakai dengan baik. Dia akan lihat juga supaya orang ini benar-benar sungguh dapat menjadi alat pilihan. Maka kalau dari PDKK ini ada yang bagian pujian, ada yang bagian doa, ada yang bagian teknisi mungkin. Itu Tuhan yang pakai loh ya. Sama seperti Rasul Paulus ini. Jelas Tuhan itu gunakan dengan sangat cermat siapa dia. Nah, kita masuk ke pertobatannya. Anda tahu bahwa Paulus itu setuju dengan kemartirannya Stefanus. Kenapa kok dia setuju? Karena ketika orang-orang yang melempari Stefanus dengan batu itu nitip baju, dia terima. Sini titipin aku aja. Coba kalau misalnya Anda nggak setuju, apa Anda mau dititipi seperti itu? Aku titip mobilku ya, aku habis ini mau ngebom gitu. Ya enggak mungkin lah, gendeng orang ini. Paulus setuju, titip no bajunya ke aku, nggak apa-apa aman. Kamu beresin aja orang itu, kamu bunuh orang itu sampai mati. Ini adalah tanda bahwa Paulus memang setuju dengan perajaman Stefanus. Dan memang dia itu orang ganas. Rasul Paulus sendiri mengakui dalam beberapa suratnya betapa dia itu benar-benar berniat untuk membinasakan para pengikut Kristus. Anda tahu beberapa alasannya, jelas dia orang Farisi. Pertama apa? Ini orang sesat. Yang kedua, Yesus itu orang sesat. Yang kedua, udah sesat dia ngelawan lagi. Kamu kalau sesat diam aja, ini malah ngelawan. Lu jual gua beli. Ini yang terjadi dengan Paulus. Sudah melihat pengikutnya kok jalan terus. Dia tahu kok Pentakosta ini kok orang-orang malah nyanyi-nyanyi. Di Kisah Para Rasul 3 bahkan Petrus dan Yohanes ke bait Allah menyembuhkan orang lumpuh. Dan berani-beraninya mereka khotbah di serambi Salomo. Dan ketika mereka, Petrus dan Yohanes di Kisah Para Rasul 3 dipanggil ke Sanhedrin, Mahkamah Agama bagaimana? Mereka tidak bisa melarang. Paulus mungkin tambah panas, ini orang keterlaluan ini. Nah, Saulus melihat bahayanya kesesatan pengikut Kristus. Karena kita tahu
bahwa di Kisah Para Rasul murid-murid Yesus mulai menyebar. Ketika masih di Yerusalem mungkin dia tenang-tenang aja. Tapi ketika dia tahu orang-orang sesat ini sampai di kota asalnya, wah sudah mulai. Kamu di tempat lain enggak apa-apa, kamu jangan ganggu kota kelahiran saya. Karena itu dia mulai, ini tidak bisa dibiarkan, dia minta surat kuasa dan dia jalan ke Damsyik kotanya. Nah rupanya kalau Anda lihat di gambar ini, Saulus mengalami pengalaman yang luar biasa. Kata-kata Yesus, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Yesus rupanya menyamakan dirinya dengan jemaat. Jadi kalau saya dan Anda ada persoalan dimanapun, apakah Tuhan akan diam? Tidak. Di sini jelas, kenapa engkau menganiaya aku? Saulus bertanya, kamu siapa? Akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Di sini kita sudah bisa merasakan bahwa rupanya Allah itu selalu tinggal di tengah-tengah jemaatnya. Jangan pernah merasa diri Anda ditinggalkan oleh Tuhan. Karena Tuhan sendiri dalam pertobatan Paulus menyamakan dirinya dengan kita. Ya. Nah, memang kisah pertobatan Paulus agak beda-beda tipis. Karena Paulus kadang bilang orang dengar suara, tapi di tempat lain orang tidak dengar suara. Ada yang melihat cahaya, ada tidak melihat cahaya dan sebagainya. Tapi yang penting di sini adalah Rasul Paulus memberi kesaksian bahwa Yesuslah yang menampakkan diri kepadanya. Dan bahkan ia memilih aku sejak kandungan dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya untuk menyatakan anaknya di dalam aku. Ini yang dikatakan Paulus tentang bagaimana kesaksian dirinya dipanggil oleh Tuhan. Mungkin Anda juga bisa merenungkan bagaimana panggilan Tuhan kepada Anda, kok mau dibaptis jadi Katolik, kok mau terlibat dalam pelayanan ini, kok sudah gerejanya Katolik ini modelnya membosankan, kadang ada masalah di mana-mana, kok Anda masih mau di sini? Anda bisa merenungkan bagaimana Paulus juga tetap bertahan karena Tuhan sendiri yang memanggil dia. Baik, saya langsung lompat berikutnya. Nah, saudara-saudariku, Anda bilang Rasul Paulus ini orang jahat atau orang baik? Apa? Orang keras ya, orang baik ya. Ada yang bilang jahat enggak? Dia itu, Rasul Paulus, bukan orang yang jahat sebenarnya secara moral. Bahkan dia itu orang yang sangat saleh. Dia liturginya baik, sembahyang itu benar-benar sesuai waktu, dia paham Taurat, dia benar-benar tahu bagaimana melakukan hukum Taurat sampai sekecil-kecilnya. Dia itu Farisi loh. Dikatakan tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Dan bahkan Kisah Para Rasul dia bilang, aku ini orang yang giat bekerja untuk Allah loh. Pelayanan aku enggak kurang-kurang loh. Aku doa itu 5 kali sehari loh. Malam mungkin tak tambahi doa lagi. Aku berpuasa 2 kali seminggu, orang Farisi biasanya. Aku datang ke bait Allah, aku persembahkan korban yang benar. Tapi rupanya kok semua itu bisa salah ya? Nah, saya mengajak Anda merenungkan di bagian ini penting. Oh, Rasul Paulus bukanlah orang yang jahat secara moral. Orang yang saleh, orang yang punya kepercayaan pada Taurat Tuhan, orang yang benar-benar itu giat bekerja bagi Tuhan. Tapi bisa salah enggak? Bisa. Ini yang penting. Dahulu Paulus memandang bahwa apa yang dilakukannya itu benar.
Tapi rupanya apa yang dilakukannya itu keliru. Dan itu sudah dikatakan oleh Yesus. Yohanes bab 16 ayat 2. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Coba sampai di sini saudara-saudariku mungkin bisa merenungkan hidup Anda juga. Kita bukan hanya mendengar kisahnya Paulus. Bagaimana sikap Anda terhadap pasangan, anak-anak? Apakah ada yang benar-benar sangat keras, benar-benar bahkan begitu tega atau bahkan kejam dengan orang lain atau pegawai Anda atau teman Anda? Karena bisa jadi Anda menyangka, saya menyangka bahwa saya berbuat baik, tapi ternyata itu keliru. Ini terjadi dalam kisah Rasul Paulus. Persoalannya bahwa dia itu tidak tahu dia salah arah. Dia menyangka dia orang baik, dia menyangka doa-doanya sudah baik, dia menyangka Tauratnya sudah dia lakukan dengan baik dan benar, tapi ternyata salah arah. Maka saudara-saudariku, yang terjadi pada Paulus ini adalah soal metanoia. Sebenarnya sampai di sini saya mau berhenti ini. Kenapa? Anda dan saya coba merenungkan arti pertobatan itu apa sih? Anda pernah datang ke sakramen tobat enggak? Sampai nangis-nangis kalau saya melayani sakramen tobat itu. Tapi apakah di situ terjadi perubahan pikiran? Itu yang menjadi persoalan. Karena pertobatan atau metanoia itu adalah perubahan atau melampaui cara pikir yang sekarang. Kalau ada yang berpikir bahwa misalnya, Romo, saya itu baca kitab suci itu sudah lengkap dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Saya pasti selamat masuk surga. Benar enggak? Kenapa? Karena Tuhan Yesus tidak pernah meminta Anda membaca kitab suci dengan lengkap, tapi yang paling penting adalah mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Apakah ada perubahan cara berpikir itu? Apakah kesalehan yang kita lakukan, doa rosario setiap hari misalnya, itu benar-benar kita doakan hanya sebagai kewajiban atau benar-benar kita mau misalnya mendoakan orang lain? Atau kalau Anda mendoakan, ini paling sering saya sampaikan, kalau kita mendoakan doa Bapa kami dengan enteng, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, Anda lakukan enggak? Saya lakukan enggak? Jangan-jangan itu cuma doa, basa-basi, mantra, tapi kalau misalnya ketemu, tolong ampuni orang itu. Kamu mau enggak mengampuni orang itu? Saya belum bisa, enggak mau saya. Nah di situ ada persoalan bahwa kita mungkin saja menempuh cara hidup yang keliru. Kita baik di permukaan, tapi bisa jadi di bawah, di dalam, kita benar-benar menyimpan kebusukan itu dalam hati. Nah Rasul Paulus ini mengalami perubahan yang benar-benar berbeda. Dia yang dahulu menyangka bahwa Taurat menyelamatkannya, kalau misalnya dia doa 5 kali sehari, kalau saya puasa begini, kalau saya datang ke ibadat begini, saya akan memperoleh pahala, berkat dan sebagainya. Ternyata yang benar adalah beriman kepada Tuhan Yesus. Maka ini menggambarkan apa yang menjadi pertobatan Paulus. Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Coba sekarang kita review lagi hidup kita, saudara-saudariku. Saya ini jadi imam sudah 10 tahun.
Kadangkala saya membayangkan, saya ini sudah melakukan yang benar enggak ya? Apakah saya datang ke pelayanan-pelayanan hanya untuk cari uang? Ini langsung saya pengakuan dosa di depan umum. Iya, karena bisa jadi saya juga harus menyadari godaan akan uang, godaan akan pujian itu bisa terus-menerus saya butuhkan. Dan lupa bahwa saya harus mewartakan Yesus. Apakah teman-teman yang tadi memimpin pujian di sini, Anda tampil di sini hanya untuk mencari sambutan, atau memang benar-benar saya ingin mempersembahkan kurban pujian kepada Allah? Apakah setiap kali Anda bekerja, berangkat jam 6 pagi, jam 5 pagi pergi ke kantor, Anda lakukan semuanya itu untuk menghidupi keluarga atau untuk kabur dari rumah? Bisa jadi, saya mengatakan ini karena dalam masa pembinaan saya sebagai calon imam, kami dimurnikan terus. Kamu benar tak kamu jadi romo untuk melayani sesama? Melayani sesama bukan berarti jadi romo aja loh. Atau jangan-jangan karena kamu tidak dapat pasangan, kamu ditolak kanan kiri, terus akhirnya di sini tempat yang tepat. Atau mungkin jangan-jangan kamu ingin kabur dari rumah, menghindari beban untuk bekerja, untuk menghidupi keluarga, untuk membantu orang tua, kemudian kamu masuk seminari. Ini saya juga pengakuan dosa, ini sharing saya. Bahwa hal-hal itu kami gumuli, kami gulati. Bener enggak? Dari luar mungkin tampil seolah baik, tapi jangan-jangan di belakang, ini kok umatnya sedikit ya. Harusnya ini ratusan loh. Kan yang ngasih firman kan aku. Gitu. Bisa jadi godaan-godaan itu muncul. Maka kita perlu di sini untuk mengikuti teladan dari Rasul Paulus itu. Bagaimana dia itu mengalami perubahan pikiran. Bagaimana bahkan setelah disapa oleh Yesus dalam perjalanan ke Damsyik, dia itu masih retret lagi ke Arab. Dia masih datang ke Yerusalem untuk mohon izin dan sowan kepada para rasul. Bagaimana dia itu dimurnikan setiap kali. Anda tahu ya, dalam kisah Rasul Paulus ini, dia bertengkar berapa kali? Kalau Anda baca di kisah para rasul. Di kisah para rasul dia bertengkar sekali dengan Barabas. Bayangkan orang ini sudah bertobat dan sebagainya, dia bisa berselisih pendapat dengan Barabas. Soal apa? Sekarang kita ini mau pergi misi. Barabas itu bilang, ayo kita ngajak teman namanya Markus. Paulus bilang, enggak mau. Dia dulu pernah kabur. Markus yang menulis Injil Markus itu, Anda tahu dalam perjalanan pertama Paulus, dia itu homesick. Pulang ke Yerusalem. Dan Paulus saking kerasnya dia, ketika Barnabas mau mengajak lagi, saya enggak mau ikut kalau orang itu pergi. Loh kenapa? Dia itu loh, perjalanan pertama itu sudah homesick mau pulang itu. Ngapain kamu ngajak dia lagi? Barnabas maunya ngasih kesempatan kedua, tapi Paulus tetap tidak. Kita tahu ya, bahkan seorang rasul ini tetap punya kekerasan hati seperti dulu. Dan akhirnya Paulus mengajak Silas, Barnabas mengajak Markus, Yohanes Markus, mereka pisah jalan. Dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, Paulus bahkan bertengkar dengan Petrus soal mereka merayakan Ekaristi di Galatia. Pertama Petrus ikut misa, itu gabung sama orang-orang yang tidak bersunat. Ada rombongan dari Yerusalem datang, waktu misa Petrus pindah tempat duduk. Ingat perjamuan makan yang ditulis di surat Rasul Paulus itu bukan makan bareng gini, itu Ekaristi. Jadi bayangkan bagaimana Paulus itu juga bergumul dengan hidupnya, bergumul dengan dirinya sendiri.
Yang di suatu perikop dia bilang ada duri di dalam dagingku. Orangnya keras, orangnya kaku, sampai mati pun demikian. Tapi kita tahu bahwa di balik itu Tuhan bisa pakai semua orang. Jadi Anda jangan ragu. Romo, saya ini orangnya kok dari dulu itu penakut. Saya enggak berani tampil. Rasul Paulus dalam tulisannya di suratnya kepada jemaat di Korintus bilang, aku datang kepadamu dengan takut dan gentar. Dia merasa diri bahwa dia bukan orang hebat. Dan bahkan aku mewartakan Injil bukan dengan kata-kata hikmat, tapi dengan kekuatan dari Allah. Artinya apa? Siapapun kita, saudara-saudariku, kita dipanggil untuk mengikuti Paulus ini. Untuk mengikuti teladan dari para kudus yang bukan orang sempurna. Anda mungkin sampai akhir bilang, duh Romo, mungkin sampai mati saya ini grogian itu. Tidak apa-apa. Tapi kalau Anda mau setia datang untuk melayani, untuk bersekutu, untuk hadir dalam kegiatan-kegiatan gereja atau mungkin dalam kesaksian dan sebagainya, Anda tidak jauh dari kerajaan Allah. Maka saudara-saudariku, ini sharingnya saya masih banyak, tapi mungkin waktunya ya yang tidak cukup. Saya hentikan sampai di sini. Saya mau mengajak kita semua untuk merenung dulu. Mari kita bersama-sama coba membayangkan bagaimana kesaksian Rasul Paulus, Sang Rasul Agung ini, yang telah tadi kita dengar bersama. Bagaimana dia seorang yang jelas sangat cemerlang dalam hidupnya, bahkan orang yang melebihi orang saleh. Dia sangat taat dengan agamanya, dia sangat yakin dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya sebagai seorang Yahudi, seorang Farisi. Dia yakin bahkan kalau ia melakukan sesuatu, hal itu sungguh-sungguh disukai oleh Allah, dipuji oleh Allah. Tapi rupanya Paulus menyadari bahwa apa yang dilakukannya tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Pada renungan kita malam ini kita diajak untuk menyadari bahwa kita pun dipanggil untuk hidup dalam roh. Bukan hidup dalam pikiran kita sendiri, bukan hidup semata-mata dari rancangan-rancangan kita. Kita dipanggil untuk memiliki mata, pikiran, dan hati seperti Allah. Seperti apa yang terjadi dalam diri Rasul Paulus. Akhirnya dia berani mengatakan bahwa segala sesuatu dianggapnya sebagai sampah, sebagai sesuatu yang merugikan. Karena ia telah menemukan harta yang terbaik dalam hidupnya, yaitu Yesus Kristus. Yesus yang begitu mengasihinya, yang bahkan dalam suratnya kepada jemaat di Roma, ia berani untuk mengatakan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Maka saudara-saudariku yang terkasih, kita juga dipanggil untuk mengikuti teladan Paulus. Hidup dalam roh. Setiap kali Anda membaca firman, setiap kali Anda berdoa, tidak perlu kita sebenarnya mengucapkan kata-kata yang luar biasa dan hebat. Kita juga tidak berandai-andai untuk membayangkan bahwa kita akan menerima hikmat secara manusiawi dengan belajar firman, dengan belajar kitab suci, dengan belajar teologi. Tapi kita dipanggil untuk menyadari bahwa kita bersandar pada kekuatan dari Allah sendiri. Bahwa kehendak Allah lah yang harus terjadi dalam diri saya. Walaupun mungkin kehendak Allah itu tidak sesuai dengan pikiran-pikiran saya. Rasul Paulus telah memberi kesaksian kepada kita semua bahwa hidupnya adalah hidup yang ia persembahkan bagi Allah.
Dia tidak lagi hidup bagi dirinya sendiri, melainkan Kristus yang hidup di dalam dirinya. Maka saudara-saudariku yang terkasih, kita juga sekarang mau menyerahkan seluruh hidup kita kepada penyelenggaraan Tuhan. Anda adalah orang-orang yang mungkin bekerja, Anda mempunyai usaha, Anda mungkin juga aktif dalam pelayanan, Anda mungkin juga rajin untuk menghadiri kegiatan-kegiatan ibadah, persekutuan doa, perayaan Ekaristi dan sebagainya. Janganlah semuanya itu membuat kita merasa lebih. Janganlah semuanya itu membuat kita yakin bahwa kita memperoleh keselamatan karena melakukan hal-hal itu. Kita semua beroleh keselamatan oleh karena kasih karunia dari Allah. Allah yang akan selalu menyertai kita, Allah yang akan selalu membenarkan kita. Allah yang akan selalu mengampuni dosa kita kalau kita mau datang kepadanya dan kalau kita mau untuk menyerahkan pikiran-pikiran dan rancangan-rancangan kita kepada kehendak-Nya. Maka saudara-saudariku, mari kita kembali untuk merenungkan dan memuji Allah dalam ibadat kita bersama ini. Karena itu saya serahkan kembali kepada pemimpin doa. Puji nama Tuhan, terima kasih Romo Paulus untuk firman-Nya yang luar biasa, yang mengingatkan setiap kita bahwa hidup kita adalah hidup yang terus mau berpadanan dengan Tuhan. Supaya bukan lagi kehendak kita, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Karena setiap kita ada sampai hari ini, itu karena ada darah Yesus yang menebus kita. Kita boleh bertahan sampai hari ini karena ada kesetiaan Tuhan yang terus mengiringi hidup kita. Mari kita mau tanggapin firman malam hari ini dengan satu pujian. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti
mengasihi setiap kami, umat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Karena malam hari ini Engkau telah memanggil setiap kami, dan Engkau telah berbicara bagi setiap kami lewat Romo Paulus Tuhan, bahwa Engkau rindu untuk kami terus diubah, bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan pertolongan Allah Roh Kudus, sehingga hidup kami boleh menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Kami mau mengalami metanoia, satu pertobatan yang luar biasa. Kami mau terus diubah Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan Yesus melihat, dan kami mau Tuhan seperti Rasul Paulus, meneladani Rasul Paulus, bahwa apa yang ada, mungkin yang dulu kami anggap satu keuntungan bagi kami, tapi kami malam hari ini mau katakan, biarlah kami mau terus mencari kemuliaan Tuhan, dan cukup Tuhan bagi hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam hari ini kami juga mau berikan yang terbaik Tuhan. Hidup kami Tuhan Yesus, hidup kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Pakai setiap kami lebih dahsyat lagi Tuhan Yesus. Sebagai apapun Tuhan, sebagai kepala keluarga, sebagai seorang istri, sebagai pekerja, sebagai pelayan, sebagai apapun Tuhan, biarlah kami boleh melakukan berpadanan dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami mau berikan yang terbaik Tuhan Yesus. Kami mau menyenangkan Engkau. Kami mau menjadi berkat bagi kerajaan-Mu Tuhan Yesus. Ini setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Bukan dengan barang fana Kau menebus diriku, oleh darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan barang fana, bukan dengan barang perak, Kau menebus dosaku. Tapi karena oleh kasih-Mu Tuhan, oleh segenap kasih, karena pengorbanan-Mu Yesus, dan pengorbanan-Mu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Dengan pertolongan Roh Kudus kami mau belajar Tuhan Yesus. Kami mau berkomitmen Tuhan. Pada mesbah-Mu ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kita boleh berikan kemuliaan bagi kasih Yesus, bagi setia Yesus atas hidup setiap kita. Bapak Ibu mohon kesabarannya sejenak, kita akan dengarkan beberapa pengumuman dari PDKK Immanuel. Silakan nonton. Shalom semuanya. Puji syukur kepada Tuhan, acara PD malam ini boleh berlangsung dengan lancar dan baik. Buat kita semua yang hadir di sini, boleh kita kasih ucapan terima kasih dan tepuk tangan. Terima kasih kepada Romo Paulus yang telah melayani dengan luar biasa di malam ini. Biarlah Tuhan menjaga kemana Romo diutus, dan semoga kita pun juga dapat meneladani Rasul Paulus dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga mengajak untuk teman-teman untuk bergabung kembali di PD Immanuel di minggu depan, tanggal 28 September.
Pembawa firman-Nya Romo Gunawan, temanya seperti yang dibocorkan Romo Paulus, Marta dan Mary. Bulan September 2023, gereja kembali memasuki bulan Kitab Suci. Tak terkecuali PDPKK Immanuel juga ikut mendukung bulan ini dengan mengangkat tokoh-tokoh hebat di Kitab Suci sebagai tema di persekutuan doa. Apa yang Tuhan mau kita teladani dari mereka? Bagaimana Tuhan memakai kehidupan para tokoh di dalam Kitab Suci ini untuk berbicara secara pribadi kepada setiap kita. Apakah mungkin Tuhan sedang menyatakan pesannya pada kita melalui tokoh ini? Mari kita saksikan video dan iklannya. Bapak Ibu, kembali di gereja Katolik Paroki Santo Yakobus akan adakan acara seminar penyembuhan luka batin di hari Selasa, diingat-ingat hari Selasa, Rabu, Kamis, tanggal 10, 11 dan 12 Oktober. Kita boleh tandai di kalender handphone kita bahwa di hari Selasa, Rabu, Kamis, tanggal 10, 11, 12 Oktober, kurang lebih 3 minggu dari sekarang. Acara SPLB kali ini bertema keluargaku dipulihkan. Apa yang istimewa dengan SPLB kali ini? Kita bersepakat seperti Pak Robert bilang, ketika dia mencari Tuhan, dia ingin keluarganya dipulihkan. Kita juga berusaha dalam SPLB kali ini bahwa fokusnya adalah di pemulihan di keluarga, pasutri, pasangan, pribadi atau umum. Ada juga yang bertanya dari si pendaftaran, kemarin sempat bertanya, apa sih korelasinya penyembuhan luka batin, kemudian pemulihan di dalam keluarga. Tanpa kita sadari atau kita sadari bahwa orang yang paling dekat dengan kita, yang paling mudah melukai kita. Dan luka yang timbul itu tidak akan mudah dengan sembuh. Kenapa? Kita ketemu orang itu, besok kita ketemu lagi, sejam lagi ketemu lagi, akhirnya lu lagi. Itu yang akhirnya menimbulkan luka di dalam batin kita. Jadi luka yang mungkin kita tidak bisa membalas atau tidak bisa, kadang-kadang kita berusaha mengabaikan, cuma kita bisa batin gitu loh. Ada ya orang kayak gini gitu loh. Itu yang disebut luka batin mungkin. Kemudian yang istimewa juga kali ini PDPKK Immanuel tidak sendirian tapi berkolaborasi Romo dengan 10 kategorial dan didukung sepenuhnya oleh Kerasulan Keluarga. Jadi kita bersepakat bahwa isu keluarga ini isu yang relevan dengan kita, dekat dengan kita, tantangannya nyata, harapan kita bahwa kita juga bisa bersama-sama gereja membangun ketahanan dan kekuatan di dalam keluarga. Itu aja sih Romo. Kemudian ada satu hal yang penting yang mau digarisbawahi adalah di dalam SPLB kali ini ada konseling luar biasa. Jadi dari para kategorial yang terutama yang berurusan dengan keluarga, ME, CFM, KTM, Kerkel, mengirimkan para konselornya yang kapasitas keilmuannya mumpuni, pengalamannya luar biasa untuk melayani kisah semua. Baik itu urusan keluarga, pasutri, pribadi atau umum, silakan. Jadi konseling ini akan diadakan 2 hari di tanggal 11 dan 12. Sementara ini cuma kita sediakan 5 konselor karena keterbatasan ruang. Tetapi jangan takut, kemarin dari Kerkel juga berkomitmen Romo. Jadi nanti seandainya pun umat tidak terlayani atau ada aftercare setelah acara ini, mereka siap. Karena ternyata saya baru tahu bahwa di Kerkel terdapat banyak konselor yang luar biasa.
Dan mereka siap membantu sampai permasalahan ini tuntas ataupun yang belum terlayani di selama acara SPLB kali ini. Jadi saya mohon tetap teman-teman, yuk kita gabung yuk acara ini supaya banyak keluarga mengalami pemulihan. Jadi kita saksikan video Viti hari sekarang ini. Shalom Bapak Ibu umat Paroki Santo Yakobus yang terkasih. Kelompok kategorial paroki kita dan pastoral keluarga akan mengadakan seminar penyembuhan luka batin dengan tema Keluargaku Dipulihkan yang akan dilaksanakan di Balai Paroki Santo Yakobus pada tanggal 10 sampai 12 Oktober 2023. Maka mari kami mengundang Anda semua keluarga, teman, dan kerabat untuk datang dan mendaftarkan diri dalam acara tersebut agar kita semua merasa dipulihkan dan merasakan secara nyata berkat Tuhan yang boleh hadir di tengah keluarga kita. Mari selamat bergabung. Shalom, Tuhan memberkati. Jadi bagi Bapak Ibu yang rindu mengalami secara nyata keluarga atau relasi dengan pasangannya dipulihkan, disembuhkan, dan diberkati secara ajaib, Bapak Ibu dapat segera mendaftar pada Saudari Ira atau Mary di meja penerima tamu, juga atau melalui link atau dengan scan barcode yang tertera di iklan. Jadi kalau saya melihat di Instagramnya Immanuel, video Viti ajakan dari Suster Tumpang itu yang nonton itu hampir 29.000, Romo. Kalau melihat sensus terakhir Keuskupan Surabaya di tahun 2016, jumlah umat Katolik di Kevikepan Surabaya Barat itu 30.000, Romo. Kalau kita asumsikan dari yang nonton 29.000, yang ikut 10%, waduh, luar biasa. Jadi saya ngajak teman-teman juga jangan hanya ditonton, tapi didaftar. Juga bukan hanya daftar, tapi ikut selama 3 hari. Supaya kita juga benar-benar mengalami pemulihan. Bukan keluarga lain, keluarga kita sendiri. Kalau keluarga kita dipulihkan, saya yakin kok banyak keluarga juga akan mengalami pemulihan. Amin. Kemudian yang kelima, infokur. Bagi umat yang rindu untuk ikut melayani Tuhan dapat bergabung dalam pelayanan paduan suara KUR PDPKK Immanuel, bisa menghubungi Yeni atau juga bisa menghubungi Melia ya. Melia ini orangnya, yang ini, yang malu-malu tapi mau kan kayak gitu ya. Info pelayanan doa ada di iklan. Kemudian info pelayanan konseling juga ada di iklan. Sekian teman-teman pengumuman malam ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati. Terima kasih Anton. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, kita sudah mendapat informasi yang lengkap, tinggal Bapak Ibu memilih mau mengikuti yang mana. Karena semuanya pasti akan menjadi berkat bagi Bapak Ibu untuk lebih lagi hidup dengan benar di dalam kasih Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang untuk boleh bangkit berdiri. Romo Paulus akan mendoakan kita dan memberkati kita semua. Silakan Romo. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami sadar bahwa kami tidak tahu bagaimana harus berdoa. Tapi Rasul Paulus mengingatkan kami bahwa ada roh yang mendoakan bagi kami untuk keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Maka ya Tuhan, dengarkanlah kiranya hati kami. Kami mohon kepadamu dan kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu yang telah kami rasakan khususnya dalam ibadah pada malam ini. Kami mohon semoga benih sabda yang telah Kau tanamkan tidak sia-sia, tidak mudah terenggut oleh situasi yang bahkan menyulitkan. Tapi jadikanlah kami sebagai tanah yang subur, yang selalu siap untuk ditumbuhi benih sabda-Mu, untuk juga Kau bentuk, Kau olah, bahkan jika kami menjadi sesuatu yang berbeda sama sekali dengan apa yang kami sangka, apa yang kami pikirkan. Jadilah pada kami seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan, dan berilah kami roh-Mu untuk berani mewartakan Injil-Mu, bahkan
bahkan ketika waktunya mungkin tidak seperti yang kami bayangkan. Karena kami percaya ada roh yang selalu menginspirasi dan membimbing kami untuk mengatakan apa yang sesuai dengan kehendak. Kami telah belajar dari Rasul Paulus yang mengikuti kehendak-Mu, yang memasrahkan diri, yang tidak hidup menurut rencangannya sendiri, tetapi hidup dalam roh-Mu, dalam bimbingan-Mu. Semoga Engkau berkati kami semua dan keluarga kami dan semua orang yang kami jumpai, agar mereka memperoleh sukacita karena perjumpaan dengan kami yang selalu menghadirkan diri-Mu. Berkatilah kami malam ini dalam perjalanan pulang kami, lindungilah kami dan sertailah kami senantiasa. Semoga rahmat-Mu menetap dan tinggal dalam diri kami, dan semoga rahmat itu boleh berbuah masak dalam hidup kami sehari-hari bagi panenan-Mu yang abadi. Karena itu seturut dengan belas kasih dan kemurahan hati-Mu, curahkanlah rahmat-Mu kepada kami semua, agar kiranya kami hidup dalam Engkau dan Engkau dalam kami. Tuhan bersama-Mu. Dan bersama roh. Semoga oleh karena belas kasih Allah, kasih karunia dicurahkan ke dalam hidup Anda, dan hidup Anda pun boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan dan mengalirkan kasih karunia-Nya itu kepada semua orang yang Anda jumpai, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Paulus. Bapak Ibu, persekutuan doa kita akan segera selesai. Jangan lupa hadir Kamis depan dan jangan lupa senantiasa membaca kitab suci, karena firman Tuhan itu menjadi pelita bagi kaki setiap kita untuk terus masuk dalam kemuliaan-Nya. Amin. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus berberkati kita semua. Haleluya.